Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita masuk kepada al-aslu at-tasi, ya. Usul yang ke-9. Usul yang ke-9. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, al-aslu at-tasi'u, usul yang ke-9, ittiba'u ma ja'a fi kitabillahi aw sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran. Usul yang ke-9 adalah mengikuti apa-apa yang mengikuti ma ja'a fi kitabillah, mengikuti apa-apa yang datang di dalam kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam secara batin dan secara zahir. Kata Syekh Shalih Fauzan, wa min usuli ahli sunnati wal jama'ati fil istidlali, di antara usul ahli sunnah wal jamaah di dalam berdalil, ya, di dalam berdalil, di dalam beristidlal adalah ittiba'u ma ja'a fi kitabillahi aw sunnati rasulillahi sallallahu batinan wa zahira. Di antara usul ahli sunnah adalah mengikuti, ya, apa-apa yang datang di dalam kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam secara batin dan secara zahir. Batinan wa zahira. Wattiba'u ma kana alaihi sahabatu minal muhajirin wal ansari umuma, dan mengikuti apa-apa yang berada di atasnya para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar secara umum. Wattiba'ul khulafa'i ar-rasyidin khususa, dan mengikuti, ya, para khalifah ar-rasyidin secara khusus. Haitsu awsan Nabi SAW bidzalika fi qaulihi SAW, di mana Rasul SAW telah mewasiatkan, ya, hal tersebut di dalam sabdanya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin, wajib bagi kalian untuk berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, ya. Hadis yang dikeluarkan Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, wala yuqaddimuna ala kalamillahi wa kalami rasulihi kalama ahadin minan nasi. Tidak boleh, ya, ini bagus, tidak boleh mendahulukan di atas perkataan Allah dan di atas perkataan Rasul perkataan seorang pun dari manusia. Jadi tidak boleh mendahulukan perkataan manusia di atas perkataan Allah dan Rasulnya. Walihada summu ahlal kitab wa sunnah, oleh sebab itu mereka dinamakan dengan ahlu alkitab wa sunnah, ya, karena mereka berpegang teguh kepada alkitab wa sunnah. Wa ba'da akhdhihim bi kitabillahi wa sunnati rasulih, dan setelah mereka berpegang dan mengambil kitab Allah dan sunnah Rasulnya, ya'khuduna bima ajma'a alaihi ulama'ul ummah, maka mereka pun mengambil dengan apa-apa yang telah disepakati oleh ulama ummah, ya, oleh ulamanya umat. Wa hadha huwal aslus salisul ladzi ya'tamiduna alaihi ba'dal aslainil awwalaini alkitab wa sunnah. Dan ini adalah usul yang ketiga setelah mereka menyandarkan diri kepada dua usul, ya, setelah mereka menyandarkan diri bersandar kepada dua usul yang sebelumnya, itu alkitab wa sunnah. Jadi setelah bersandar, ya, berpegang kepada alkitab wa sunnah, yaitu berpegang kepada, ya, apa-apa yang telah disepakati oleh ulama umat, ya. Wa makhtalafa fihi an-nasu radduhu ila al-kitab wa sunnah amalan biqaulihi ta'ala, dan apa-apa yang menyelisihi, dan apa-apa wa makhtalafa fihi an-nasu, dan apa-apa yang manusia berselisih padanya, apabila ada perselisihan, radduhu ila al-kitab wa sunnah, maka mereka mengembalikannya kepada alkitab wa sunnah amalan biqaulihi ta'ala, ya, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul, apabila kalian berselisih pada sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, itu adalah, ya, khairun kebaikan, wa ahsanu ta'wila, dan sebaik-baik akibat. Fahum la ya'taqiduna al-ismah li ahadin ghaira Rasulillah SAW, dan ahli sunnah itu mereka tidak berkeyakinan al-ismah, kemaksuman, ya, mereka tidak berkeyakinan ada yang maksum,
ya li ahadin kepada seorang pun ghaira Rasulillah SAW selain daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yata'assabuna li ra'yi ahadin hatta yakuna muwafiqan lil kitabi was sunnah. Dan mereka tidak ta'assub. Nah, ini subhanallah bagus sekali. Mereka tidak ta'assub kepada pendapat seorang pun hatta yakuna muwafiqan lil kitabi was sunnah. Hingga ya pendapat tersebut berkesesuaian tidak dengan Alkitab wa Sunnah. Ini pondasi yang bagus, usul yang bagus. Mereka tidak ta'assub. Wa ya'taqiduna anna al-mujtahida yukhti'u wa yusibu. Dan mereka berkeyakinan bahwasanya mujtahid, para ulama itu bisa benar bisa salah. Wala yasmahuna bil ijtihadi illa liman tawaffarat fihi syurutuhu al-ma'rufatu 'inda ahli ilmi. Dan mereka tidak mengizinkan untuk berijtihad ya kecuali kepada orang yang telah terpenuhi syarat-syarat yang diketahui ya di kalangan ahlul ilm. Ya, mereka tidak mengizinkan orang untuk berijtihad, ya bebas berijtihad kecuali bagi orang yang telah terpenuhi syarat-syarat yang ma'ruf ya di sisi ahlul ilm. Nah, ini adalah usul yang sangat bagus, yaitu mereka tidak ta'assub, mereka tidak menganggap ada yang maksum selain Rasul SAW. Selain Rasul SAW bisa benar bisa salah ya. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, wala inkara indahum fi masailil ijtihadi as-sa'ighi. Nah, ini juga bagus, subhanallah. Kata Syekh Shalih Fauzan, tidak ada pengingkaran di sisi mereka, maksudnya tidak boleh mengingkari ya di sisi mereka, di sisi ahli sunnah, fi masailil ijtihadi as-sa'ighi, di dalam permasalahan-permasalahan ijtihad ya yang diperbolehkan ya. Ada permasalahan khilaf yang sifatnya adalah ijtihadiyah yang diperbolehkan, falal inkar, maka tidak ada pengingkaran ya. Fal ikhtilafu indahum fil masailil ijtihadi la yujibul adawata wat tahajura bainahum. Maka perselisihan-perselisihan di kalangan ahli sunnah di dalam permasalahan-permasalahan ijtihadiyah la yujibul adawata wat tahajura, tidak mengharuskan adanya permusuhan dan tidak mengharuskan adanya saling hajar ya, saling boikot bainahum di antara mereka. Maka ini adalah ya usul ahli sunnah ya. Mereka tidak membangun ya permusuhan di dalam permasalahan-permasalahan yang di situ diperbolehkan adanya perbedaan pendapat. Maksudnya ini adalah permasalahan ijtihadiyah. Kama yaf'aluhu al-muta'assibatu ahlul bidah. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ta'assub dan orang-orang ahlul bidah ya, yang mereka itu ta'assub kepada misalkan satu orang ya ataupun ahlul bidah, maka mereka membangun al-wala wal bara wal billah, membangun permusuhan dan saling boikot itu karena hal tersebut. Bal yuhibbu ba'dhum ba'dha. Apabila permasalahannya ini adalah hanya permasalahan ijtihadiyah furu'iyah, bukan masalah usul ya, maka mereka mencintai sebagian mereka dengan sebagian yang lain ya. Wa yuwali ba'dhum ba'dha, maka mereka berloyalitas, memberikan loyalitas sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Wa yusalli ba'dhum khalfa ba'din, maka mereka pun salat, sebagian mereka salat dengan sebagian mereka di belakang yang lain ya, sebagian mereka salat di belakang yang lain karena masih menganggap ini ahli sunnah. Ma'a ikhtilafihim fi ba'dil masailil furu'iyah ya, atau fi ba'dil masaili al-far'iyah atau furu'iyah ya, bersamaan dengan adanya perselisihan mereka di dalam sebagian permasalahan-permasalahan furu' ya, bukan permasalahan cabang saja, bukan permasalahan usul ya, maka mereka tetap saling mencintai ya, tidak saling menghajar, tidak saling memberikan permusuhan. Bi khilafi ahlil bidah fa innahum yu'aduna wa yudalliluna au yukaffiruna man khalafahum. Berbeda dengan ahlul bidah, maka ini caranya ahlul bidah. Caranya ahlul bidah adalah maka mereka itu memusuhi, menyesatkan, bahkan mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi mereka. Ya, tidak dilihat apakah ini permasalahan yang usul atau yang furu ya. Apabila menyelisihi, maka mereka musuhi, mereka sesatkan, mereka kafirkan. Waliyadzubillah. Justru ini adalah ya sikapnya orang-orang ahlul bidah. Kemudian kita masuk kepada ya pembahasan yang terakhir, al-khatimah, ya pembahasan terakhir dari kitab atau risalah ini, penutup. Alhamdulillah. Kata Syekh Hafizahullah taala, al-khatimatu, penutup.
ya. Summa hum ma'a hadhihi al-usul allati marra dhikruha yatahallawna bi sifatin adimatin hiya min mukammilatil aqidati, ya, wa min a'dhami hadhihi sifati. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan setelah menyebutkan usul-usul ahli sunnah, kemudian mereka hum ahli sunnah ma'a hadhil usuli, bersama dengan pondasi atau usul-usul ini, allati marra dzikruha, yang telah berlalu penyebutannya, yatahallawna bi sifatin adimah. Mereka bersamaan dengan berpegang kepada usul, mereka juga berhias dengan sifat-sifat yang agung. Hiya min mukammilatil akidah. Sifat-sifat agung ini adalah penyempurna dari akidah. Wa min a'dhami hadhihi sifati, dan di antara seagung-agung sifat ini adalah, beliau menyebutkan di sini sekitar ada 5 sifat yang menyempurnakan akidah. Yang pertama, annahum ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari ala ma tujibuhu asy-syari'atu. Yang pertama adalah mereka ini amar ma'ruf nahi munkar, ya, ala ma tujibuhu syari'atu, sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh syariat. Amalan biqaulihi ta'ala, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala mengamalkan firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian ini adalah sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan untuk manusia. Kalian, ya, beramar ma'ruf, kalian bernahi munkar, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Rasul sallallahu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, siapa orang yang di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisanihi, apabila dia tidak mampu maka lakukan dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbihi, apabila dia tidak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Wa qulna ala ma tujibuhu syari'atu, dan kami katakan di atas sesuai atas apa-apa yang sesuai atau yang diwajibkan oleh syariat, adalah khilafan lil mu'tazilati alladhina yakhrujuna bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah yang mana mereka itu keluar, ya, yakhrujuna, mereka itu keluar bil amri bil ma'ruf, dengan amar ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar, amma tujibuhu syariah, mereka keluar dari apa-apa yang diharuskan oleh syariat. Ya, orang-orang Mu'tazilah justru mereka keluar dari apa yang diharuskan syariat. Fayarawna annal amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar huwal khuruju 'ala wulati amril muslimina. Justru mereka menganggap amar ma'ruf nahi munkar di sisi orang-orang Mu'tazilah itu adalah khuruj, ya, yaitu memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Justru kata mereka, memberontak kepada pemimpin kaum muslimin itu adalah bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Idartakabu ma'siyatan, apabila mereka sudah jatuh kepada kemaksiatan, ya. Wa in kanat dunal kufri, meskipun bukan kekafiran, ya, yang penting maksiat saja, zalim saja, kufur, mereka keluar dari ketaatan, maka itu sudah amar ma'ruf nahi munkar, kata mereka, waliyadu billah. Fa ahlu sunnati wal jama'ati yarawna munasahatahum fi dzalika dunal khuruji alaihim. Adapun ahli sunnah wal jamaah itu berkeyakinan, beranggapan untuk, ya, menasihati mereka, ya, fi dzalika, dalam hal tersebut, dunal khuruji alaihim, menasihati dengan tanpa memberontak, yaitu dengan 4 mata. Wa dzalika li ajli jam'il kalimati, yang demikian itu agar dengan tujuan jam'il kalimah, menyatukan kalimat, wal ibtiadi 'anil furqati wal ikhtilafi, dan untuk menjauhkan dari perpecahan dan perselisihan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ini bagus perkataan beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa la'allahu la yakadu yu'rafu ta'ifatun kharajat ala dhi sultanin illa wa kana fi khurujiha minal fasadi aktsaru minal ladhi fi izalatihi. Ya, hampir-hampir saja, ya, diketahui, ya, la yakadu yu'rafu ta'ifatun kharajat ala dhi sultan, ya, hampir-hampir saja, ya, la yakadu yu'raf, diketahui, tidaklah, ya, satu kelompok itu memberontak kepada pemimpin penguasa kecuali di dalam pemberontakan mereka itu ada kerusakan yang lebih besar daripada apa yang mereka ingin, ya, hilangkan.
Jadi pemberontakan mereka itu lebih besar daripada niat awal mereka. Niat awal mereka untuk menghilangkan kemungkaran. Tapi ketika mereka memberontak, maka pemberontakan mereka lebih besar mudaratnya. Waliyadzubillah. Kemudian yang kedua, sanian, wa min sifati ahli sunnati wal jamaah, di antara sifat ahli sunnah wal jamaah al muhafadhatu ala iqamati sya'airil islami min iqamati salatil jum'ah wal jama'ati khilafan lil mubtadi'ati wal munafiqin alladhina la yuqimuna al jum'ata wal jama'ata. Yaitu sifat yang kedua adalah menjaga di dalam penegakan syariat-syariat Islam. Di antaranya adalah penegakan sholat Jumat, penegakan sholat jamaah, berbeda dengan orang-orang ahlul bidah dan orang-orang munafik yang mereka itu tidak menegakkan sholat Jumat dan tidak menegakkan sholat jamaah. Waliyadzubillah. Yang ketiga, wa min sifatihim, di antara bentuk sifat mereka adalah qiyamuhum bin nasihati likulli muslimin wa ta'awuni 'alal birri wat taqwa, yaitu penegakan mereka kepada nasihat, yaitu mereka memberikan nasihat kepada setiap kaum muslimin dan berta'awun di dalam kebaikan dan ketakwaan. Amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihah, ya, agama itu adalah nasihat. Maka kulna liman, kami katakan, kata para sahabat, untuk siapa ya Rasul? Maka Rasul mengatakan lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk kaum muslimin, ya, untuk ammatul muslimin, ya, kaum muslimin, ya, wa amatihim, ya, untuk umat kaum muslimin dan kaumnya. Wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang beriman itu dengan beriman yang lain seperti satu bangunan, yashuddu ba'dahu ba'dha, menguatkan, ya, yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat, wa min sifatihim sabatuhum fi mawaqifil imtihani. Di antara sifat yang agung yang menyempurnakan akidah adalah keteguhan mereka di saat-saat kondisi-kondisi ujian. Wadzalika bisabri indal bala, yang demikian itu adalah bersabar ketika ditimpa bala. Wa syukri indar rakha, bersyukur ketika diberikan kelapangan. Waridha bimurril qada, dan ridha dengan pahitnya qada atau takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Khamisan, yang kelima, wa min sifatihim, di antara sifat mereka adalah annahum yatahallawna bimakarimil akhlaqi wa mahasinil a'mali wa birril walidaini wa silatil arhami wa husnil jiwari wa yanhauna anil fajri wal khuyala'i wal bughi wal zulmi wat tarafu'i 'alan nasi. Yang kelima adalah bahwasanya mereka itu berhias diri dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Jadi semakin akidah bagus, akhlak itu semakin bagus. Wa mahasinil a'mal, dan bagusnya amal. Wa birril walidain, dan berbuat baik kepada orang tua, yaitu termasuk penyempurna akidah. Wasilatil arham, menyambung tali rahim. Wa husnil jiwar, ya, berbuat baik kepada tetangga. Wa yanhauna anil fakhri wal khuyala'i, dan mereka melarang dari, ya, anil fakhri, berlaku berbangga-bangga dan bersombong-sombong, wal bughi, sewenang-wenang, wal zulmi, berbuat kezaliman, wa tarafu'i 'alan nas, dan merasa tinggi di hadapan manusia. Amalan biqaulihi ta'ala, berdasarkan mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibil bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Kata Allah Subhanahu wa taala, ibadahilah Allah dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Berbuatlah baik kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak menyukai orang-orang yang bersombong dan membanggakan diri. Wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya, kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Subhanallah, ini adalah mukammilatul akidah, adalah penyempurna akidah, ya.
Nas'alullaha, kemudian Syekh Shalih Fauzan menutup risalahnya dengan mengatakan, Nas'alullah azza wa jal ayyaja'alana minhum bimannihi wa karamih. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita di antara mereka dengan nikmat dan karunia-Nya. Wa alla yuzigha qulubana ba'da idh hadana, dan semoga Allah tidak menyimpangkan hati-hati kita setelah Allah memberikan kepada kita hidayah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Tammat bihamdillah, kita selesai dari membaca risalah min usuli aqidati ahli sunnati wal jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat menjadi di antara bentuk amal jariah yang berat amal kita nanti di hari kiamat. Amin ya mujibus sa'ilin. Kita cukupkan, naktafi bihada al-qadr bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.